Sabahul khair. Good morning my lovely student. Selamat pagi semuanya. Kaifa halu? Mu'alimah doakan semoga anak-anak mu'alimah yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan semangat untuk belajar. Saat pandemi corona seperti sekarang ini, anak-anak di rumah jangan lupa ya, jika keluar rumah menggunakan masker, memakai masker. Nah, boleh pakai masker kain seperti ini. Ayo kita pasang dulu ya. Nah, kayak gini ya. Boleh masker kain seperti ini atau boleh yang dari apotek. Nah, setelah itu anak-anak jangan lupa untuk sering cuci tangan dengan air yang mengalir supaya kuman-kuman yang ada di tangan bisa hilang dan kita menjadi lebih sehat dan terjaga. Caranya seperti ini. Pertama, kita mencuci tangan dengan air yang mengalir. Nah, kemudian kita cuci pakai sabun. Telapak tangan, punggung tangan dan sela-sela jari, kiri dan kanan, ibu jari, pergelangan tangan, dan ujung kuku kita diputar-putar di telapak tangan. Kemudian kita cuci dengan air yang mengalir kembali. Jangan lupa mematikan keran. Nah, setelah itu kita keringkan dengan tisu. Sampah tisunya kita buang ke tong sampah. Setelah itu, anak-anak semua jangan lupa untuk tetap membersihkan dan merapikan tempat belajar. Setelah ruangan rapi, halaman juga sudah bersih, saatnya kita belajar. Nah, sebelum belajar, kita harus baca doa sebelum belajar. Nah, anak-anak di rumah ingat kan, hafal doa sebelum belajar? Yuk, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu
كذبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير Inna batsya rabbika lasyadid Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud Dzul arsyil majid Fa'alul lima yurid Hal ataka hadizul junud Fir'auna wa Samud Balil ladzina kafaru fi ta'zib Wallahu min waraihim muhit Bal huwa Qur'anum Majid Fi lawhim mahfuz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah Wujuhun yawma izin khashi'ah Amilatun nasibah Tasla naran hamiyah Tusqa min ainin aniyah Laisa lahum ta'amun illa min dhari' La yusminu wa la yughni min ju' Wujuhun yawma izin na'imah Lisa'yiha radiyah Fi jannatin 'aliyah La tasma'u fiha laghiyah Fiha 'ainun jariyah Fiha sururum marfu'ah Wa akwabum mawdu'ah Wa namariqu masfufah Wa zarabiyu mabthuthah Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat Wa ilas samai kaifa rufi'at Wa ilal jibali kaifa nusibat Wa ilal ardi kaifa sutihat Fadzakkir innama anta muzakkir Fadzakkir innama anta muzakkir Fadzakkir innama anta muzakkir Fadzakkir innama anta muzakkir Lasta alaihim bimusaitir Lasta alaihim bimusaitir Lasta alaihim bimusaitir Lasta alaihim bimusaitir Lasta alaihim bimusaitir
إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر. Sekarang dibuka Iqra-nya halaman 216. Kita lanjutkan belajar kita Iqra halaman 216. Di situ ada nun mati atau tanwin bila diikuti ya atau bila bertemu huruf ya, maka dia masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Ya, diingat, apabila ada nun mati atau tanwin, bila diikuti huruf ya atau bila bertemu dengan huruf ya, masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Nah, nanti mu'alim contohkan. Setelah itu anak-anak mu'alim, antum ulang-ulang pelajari lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyusola, nun mati diikuti ya, maka ditekan ditahan dulu. Iyusola mi yauma idzin mai, nun mati diikuti ya, maka ditekan ditahan 2 harokat. May yu'minu billah illa ayyasha Allah. Kita lanjutkan bawahnya. Ditahan, nun mati diikuti ya, ditahan dulu, ditekan 2 harokat. Yaquluna illa kadziba ayyatiyani bihim jami'a wujuhui, tanwin diikuti ya, wujuhu yauma idzim musfirah dohikatum mustabsyirah in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Kita lanjutkan. La'ibratal liman yakhsha, la'ibratal liman yakhsha, liman yasha'u wa yardu, wailun yawma idzil lil mukazzibin fi jannati yatasaalun. Nah, ingat-ingat, apabila ada nun mati atau tanwin, domatain atau kasrotain atau fathatain, bila diikuti huruf ya maka bacanya ditekan dan ditahan 2 harokat.
Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang pronoun atau kata ganti. Pronoun atau kata ganti. Nah, yang pertama adalah kata I. I artinya saya atau aku. Nah, kata ganti kepunyaan I ini adalah my. I artinya saya atau aku. Nah, kata ganti kepunyaan I adalah my. Kita ulang sekali lagi. I artinya saya atau aku. Dan kata ganti I ini adalah my. Nih, my. Kata ganti kepunyaannya adalah my. Nah, contoh. Yang pertama yaitu nama saya. Nama dalam bahasa Inggrisnya yaitu name. Saya dalam bahasa Inggrisnya I. Karena nama saya ini sebuah kepunyaan, jadi kita tidak menggunakan kata I, tetapi kita menggunakan kata ganti I. Nah, kata ganti I adalah my. My. Nah, jadi nama saya dalam bahasa Inggrisnya my name. Nah, nama saya bahasa Inggrisnya my name. Bukan name I. Karena nama ini kepunyaan saya, jadi kita gunakan kata ganti kepunyaannya yaitu my. Jadi, kalau nama saya bahasa Inggrisnya my name. Nah, contoh yang kedua. Buku saya. Nah, buku bahasa Inggrisnya book. Buku bahasa Inggrisnya book. Nah, di sini kita perhatikan. Karena di sini buku saya berarti kepunyaan saya. Nah, kata saya kita ganti menjadi kata my. Kata ganti milik I adalah my. Jadi, bahasa Inggris buku saya. Jadi, bahasa Inggrisnya adalah my book. My book. Kenapa kita menggunakan my? Karena my ini adalah kata ganti kepunyaan I. Di sini buku saya berarti milik saya. Karena itu milik saya atau kepunyaan saya, kita ganti kata I menjadi kata gantinya yaitu my. Sehingga buku saya bahasa Inggrisnya my book. Nah, contoh yang ketiga. Pena saya. Pena saya. Pena dalam bahasa Inggris adalah pen. Nah, di sini ada kata saya, berarti pena itu milik saya. Nah, sehingga kita ganti saya ini menjadi kepemilikan. Apa tadi kata ganti milik I? Nah, kata
ganti milik I adalah my. Jadi, bahasa Inggris pena saya. Jadi, bahasa Inggris pena saya yaitu my pen. Nah, pena saya artinya my pen. Berarti pena itu milik saya, kepunyaan saya. Makanya kita ganti kata I menjadi my. Pena saya bahasa Inggrisnya my pen. My pen. Nah, yang kedua ada kata you yang artinya kamu. Baik itu kamu laki-laki atau kamu perempuan. Nah, kata ganti milik you ini adalah your. Your. Kata ganti milik you adalah your. Bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Beda dengan bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Arab, kamunya dibedakan. Kamu laki-laki dan kamu perempuan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kamu cukup satu. Bisa untuk kamu perempuan maupun kamu laki-laki. Nah, contohnya. Contoh. Yang pertama. Namamu. Nama tadi bahasa Inggrisnya adalah name. Dia mengatakan namamu. Berarti nama itu milik kamu. Jadi kita gunakan kata ganti milik you. Apa tadi kata ganti milik you? Nah, kata ganti milik you tadi adalah your. Jadi bahasa Inggris namamu adalah your name. Kenapa kita menggunakan your? Karena your ini adalah kata ganti kepunyaan dari you. Karena ini adalah your name. Berarti namamu. Nama itu punya kamu. Makanya kita menggunakan kata ganti milik kepunyaan, yaitu your. Kata ganti milik you. Jadi namamu adalah your name. Baik itu untuk perempuan ataupun laki-laki. Misalnya, namamu Ani. Bahasa Inggrisnya, your name Ani. Nah, your name Ani. Namamu Ani. Begitupun untuk yang laki-laki. Misalnya namanya kita ganti Andi. Jadi namamu Andi. Bahasa Inggrisnya your name Andi. Tidak ada bedanya. Nah, contoh yang kedua. Buku kamu. Nah, buku bahasa Inggrisnya book. Karena di sini dikatakan buku kamu. Kamu tadi bahasa Inggrisnya you. Karena ini dikatakan buku kamu, berarti buku itu milik kamu. Nah, karena buku itu milik kamu, kita ganti kata kamu ini menjadi kata ganti milik kepunyaan kamu. Bahasa Inggris kamu itu you. Kata ganti kepunyaannya adalah your. Nah, jadi bahasa Inggris buku kamu adalah
Your book. Nah, bahasa Inggrisnya your book. Your book. Baik itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Kita menggunakan kata your. Nah, kata your adalah kata ganti milik you. Nah, contoh yang ketiga, pena kamu atau penamu. Pena tadi bahasa Inggrisnya adalah pen. Nah, kamu bahasa Inggrisnya adalah you. Baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Karena di sini dikatakan pena kamu, berarti pena itu milik kamu, menyatakan milik kamu. Nah, sehingga kata kamu atau you, kita gunakan kata ganti miliknya. Apa kata ganti milik you? Nah, kata ganti milik you adalah your. Nah, jadi pena kamu. Your pen. Your pen artinya pena kamu. Nah, kenapa kita gunakan your? Karena kata your ini adalah kata ganti milik you. Nah, your ini menyatakan milik, berarti pena ini milik kamu. Nah, kata ganti you tadi adalah your. Jadi, pena kamu, bahasa Inggrisnya your pen. Nah, yang ketiga ada kata he, yang artinya dia laki-laki. Nah, kata ganti kepunyaannya adalah his. Nah, his ini menyatakan milik. Ini adalah menyatakan milik. Nah, he artinya dia laki-laki. Nah, kata ganti kepemilikannya adalah his. He, kata gantinya his. He, kata gantinya his. He artinya dia laki-laki. Nah, contohnya. Contoh. Yang pertama yaitu namanya laki-laki. Namanya. Berarti nya ini kepunyaan he atau kepunyaan dia laki-laki. Nah, berarti nama tadi bahasa Inggrisnya name. Nya ini adalah kata milik yang menyatakan milik dia laki-laki. Berarti adalah kata milik dari he. Apa tadi kata yang menyatakan milik he? Nah, kata yang menyatakan milik he yaitu his. Jadi, kalau mengatakan namanya laki-laki, berarti his name. Nah, misalnya namanya Ali. Nah, berarti dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata his karena Ali ini adalah laki-laki. Jadi, his name Ali.
Nah, kita ulang. Namanya Ali. Karena Ali ini laki-laki, kita menggunakan kata his. Nah, dalam bahasa Inggrisnya menjadi his name Ali. His name Ali. Namanya Ali. His name Ali. His adalah menyatakan kepemilikan dari he atau dia laki-laki. Nah, yang kedua contohnya. Bukunya. Contohnya adalah bukunya. Nya ini adalah untuk laki-laki. Nah, berarti dia menyatakan milik. Buku ini miliknya laki-laki. Nah, bahasa Inggrisnya kita buat kalau kata pemilikan untuk laki-laki tadi adalah his. His. His buku bahasa Inggrisnya book. His book. His ini menyatakan milik. Berarti buku ini miliknya laki-laki. Nah, his kata ganti dari he. Dia laki-laki. Nah, bukunya laki-laki berarti his book. Kita menggunakan his karena menyatakan milik. Bukunya berarti itu miliknya. Nah, karena menyatakan milik, kita menggunakan kata ganti milik he, yaitu his. Bukunya laki-laki. Bahasa Inggrisnya his book. His book. His book. Bukunya laki-laki. Bahasa Inggrisnya his book. Nah, contoh yang ketiga. Penanya. Laki-laki. Nah, nya di sini menyatakan milik. Berarti pena ini miliknya. Misalnya laki-lakinya ini adalah Andi. Berarti pena ini miliknya Andi. Jadi kita menggunakan kata ganti kepunyaan milik he. Berarti menggunakan his. Pena tadi bahasa Inggrisnya adalah pen. Kalau penanya menjadi his pen. His pen. Penanya laki-laki. His menyatakan milik. Berarti pena ini miliknya laki-laki. Karena his ini adalah ganti milik dari he. He itu artinya dia laki-laki. Berarti kita menggunakan kata his. Penanya laki-laki. Nah, dalam bahasa Inggrisnya his pen. Sekali lagi, his pen. His pen. Penanya laki-laki. Kita menggunakan kata his. His pen. Nah, yang keempat adalah si. Si ini artinya dia perempuan. Nah, si. Sekali lagi, si. Si. Artinya dia perempuan. Si. Artinya dia perempuan. Nah, kata ganti yang menyatakan milik si adalah hair. Hair. Si
kata gantinya adalah her. Si, kata gantinya adalah her. Her ini menyatakan kepemilikan. Nah, berarti dia perempuan, kata ganti miliknya adalah her. Kita ulang. Si, kata ganti kepemilikannya adalah her. Her ini menyatakan milik. Contoh. Contohnya, yang pertama, namanya kurung perempuan. Namanya perempuan. Nama bahasa Inggrisnya tadi name. Nya di sini menyatakan milik, berarti milik perempuan. Nah, karena menyatakan milik, kita menggunakan kata her. Her tadi adalah menyatakan milik perempuan. Kata ganti dari si, yaitu her, yang menyatakan kata milik. Nah, jadi namanya perempuan, bahasa Inggrisnya her name. Her name. Namanya perempuan. Mengapa kita menggunakan her? Karena ini adalah menyatakan milik. Menyatakan milik dari dia perempuan. Namanya ini milik dia. Berarti namanya itu milik dia, bukan milik orang lain. Misalnya, namanya Ani. Nah, Ani ini misalnya namanya Ani. Nah, Ani ini adalah menyatakan perempuan. Jadi, bahasa Inggrisnya adalah her name Ani. Kita menggunakan kata her karena Ani ini adalah perempuan. Jadi kita menggunakan kata ganti milik her. Her ini menyatakan kata milik. Nah, contoh berikutnya adalah bukunya. Nya perempuan. Bukunya. Bahasa Inggris buku itu book. Nah, nya ini menyatakan miliknya. Miliknya perempuan. Menyatakan miliknya perempuan. Berarti perempuan tadi itu si. Kalau dia menyatakan milik, berarti kita menggunakan kata her. Jadi bukunya perempuan. Bahasa Inggrisnya her book. Her book. Bukunya perempuan. Kita menggunakan kata her karena dia perempuan. Kata her di sini menyatakan milik. Berarti buku ini miliknya perempuan. Makanya kita menggunakan kata her. Nah, bukunya perempuan. Dalam bahasa Inggrisnya her book. Her book. Her book. Kata her di sini menyatakan milik. Berarti ini adalah kata ganti milik si. Nah, contoh berikutnya adalah penanya. Itu perempuan. Penanya perempuan. Nah, di sini nya ini menyatakan milik. Berarti pena ini miliknya perempuan. Di bahasa Inggris pena adalah pen. Nah, kata ganti miliknya adalah here. Karena nyanya ini adalah untuk perempuan. Nah, kalau penanya berarti here
name. Sorry, bukan her name, tapi her pen. Penanya perempuan, berarti her pen. Berarti pena ini menyatakan milik dia perempuan. Makanya kita menggunakan kata her. Her menyatakan miliknya perempuan. Berarti penanya perempuan. Bahasa Inggrisnya her pen. Her pen. Her pen. Her pen. Her pen. Penanya perempuan. Her pen. Di sini kata her menyatakan milik. Berarti pena ini miliknya, bukan milik orang lain. Nah, sekarang mari kita lihat contoh dengan penggunaan pronoun atau kata ganti dalam sebuah kalimat. Nah, yang pertama, tadi ada kata I. Nah, kata ganti kepunyaannya adalah my. Contohnya, saya murid. Nama saya Ari. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, saya murid. Berarti, I am student. Nah, nama saya berarti dia menyatakan milik. Kita menggunakan kata my, karena my menyatakan milik. My name is Ari. My name is Ari. I, kata ganti miliknya my, contohnya, saya murid. Nama saya Ari. I'm student. My name, di sini ada kata my name. Karena nama saya ini menyatakan milik. Kita menggunakan kata my, bukan I. My name is Ari. I am student. My name is Ari. Saya murid. Nama saya Ari. Yang kedua ada kata you. Kata ganti miliknya tadi adalah your. Nah, contoh kalimatnya. Kamu murid. Namamu Ani. Kamu murid. Namamu Ani. Kamu murid. Bahasa Inggrisnya, you are student. You are student. Namamu berarti milik kamu atau nama kamu. Berarti kita gunakan kata your. Your name Ani. You, kata ganti miliknya adalah your yang menyatakan kepemilikan. Kamu murid. Namamu Ani. Berarti namamu ini milik Ani. You are student. Your name Ani. You are student. Your name Ani. Kamu murid. Namamu Ani. Berarti namamu ini milik Ani. Makanya kita menggunakan kata your. You are student. Your name Ani.
Nah, begitupun kalau kita ganti nama muridnya laki-laki, misalnya Andi. Nah, kita ganti. Kamu murid, namamu Andi. Nah, katanya tetap your. Tidak diganti. You are student. Your name Andi. Kata-katanya tetap your. Tidak seperti bahasa Arab, ada anta, ada anti. Nah, dalam bahasa Inggris kita cukup memakai satu, yaitu you. You bisa untuk kamu laki-laki dan bisa untuk kamu perempuan. Nah, kata ganti miliknya adalah your. Juga bisa digunakan untuk kamu laki-laki atau untuk kamu perempuan. Nah, kamu murid, namamu Andi. Andi ini adalah laki-laki. Kita tetap menggunakan kata your. You are student. Your name Andi. Nah, contoh yang ketiga. Tadi ada kata he. He, kata ganti kepemilikannya adalah his. His. He, kata ganti kepemilikannya adalah his. Nah, contohnya dalam kalimat yaitu dia murid. Dia murid. Namanya Ali. Dia murid. Namanya Ali. Nah, bahasa Inggrisnya dia murid. Berarti he is student. Namanya berarti menyatakan miliknya. Milik dia, miliknya, milik Ali. Berarti kita menggunakan kata ganti kepemilikan. Berarti his name Ali. Karena dia laki-laki, kita menggunakan kata his. Karena Ali ini laki-laki, kita gunakan kata his. Berarti dia murid. Namanya Ali. Namanya ini merupakan kepemilikannya, milik dia. Jadi bahasa Inggrisnya, he is student. His name Ali. Kenapa kita gunakan his bukan he? Karena nama ini milik Ali. Berarti kita gunakan kata kepemilikan dari he, yaitu his. Dia murid, namanya Ali. He is student. His name Ali. He is student. His name Ali. He is student. His name Ali. Dia murid. Namanya Ali. Nah, yang keempat. Tadi ada kata si. Si. Berarti yang artinya dia perempuan. Kata ganti miliknya adalah her. Her. Nah, her ini menyatakan kepemilikan dari si. Contoh katanya adalah dia. Contoh katanya adalah dia murid. Namanya Ani. Dia murid. Namanya Ani. Dia kita menggunakan si karena dia ini belum kepemilikan. Berarti kita she is student. Namanya berarti kepemilikannya dia. Milik Ani. Nama ini milik Ani. Kita menggunakan kata ganti yang menyatakan milik dari si adalah her. Kita gunakan berarti her. Name
Ani. Dia murid, namanya Ani. She is student. Her name Ani. Kenapa kita menggunakan here? Karena namanya berarti ini menyatakan milik. Here ini adalah kata ganti yang menyatakan milik. Berarti here ini adalah kata ganti yang menyatakan milik dari she. Nah, she is student. Her name Ani. Dia murid, namanya Ani. She is student. Her name Ani. Sekali lagi, she artinya dia perempuan. Kata ganti yang menyatakan miliknya adalah her. She kata gantinya adalah her. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Dia murid, namanya Ani. Dalam bahasa Inggris, she is student. Dia murid. Namanya ini menyatakan milik Ani. Berarti dia menyatakan milik. Yang mana menyatakan milik? Yang menyatakan milik itu adalah kata here. Makanya kita menggunakan her name Ani. She is student. Her name Ani. Sekali lagi, she is student. Her name Ani. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.